Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu pilar utama dalam pembangunan masyarakat, yaitu pendidikan. Pendidikan itu bukan hanya sekedar proses belajar mengajar, tetapi juga merupakan fondasi yang membentuk karakter, keterampilan, dan pemikiran kritis dalam generasi muda. Di tengah perubahan zaman yang begitu cepat, banyak tantangan dalam dunia pendidikan yang semakin kompleks, mulai dari akses pendidikan yang merata, kualitas pengajaran, hingga integritas teknologi dalam pembelajaran. Semua ini menjadi topik yang sangat relevan untuk kita diskusikan. Hari ini kami sangat beruntung bisa menghadirkan narasumber kami. Boleh silakan perkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari nama, jurusan, dan angkatan keberapa. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Devania Agustina. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini dari angkatan 2024. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nurainun Cika Lestari dari jurusan PG PAUD angkatan 2024. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai saja wawancara. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana sih cara mengatasi kesenjangan dalam akses ke pendidikan di daerah yang kurang mampu? Menurut aku, yang pertama itu ada pemberian beasiswa dan bantuan kepada siswa yang kurang mampu. Yang kedua itu ada kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menyediakan fasilitas dan pelatihan untuk pendidikan. Itu aja. Selanjutnya, menurut Teteh, apakah pendidikan di Indonesia itu merata? Jika tidak, apa saja yang menyebabkan ketimpangan dalam akses pendidikan? Pendidikan di Indonesia itu belum sepenuhnya merata. Yang pertama itu ada hambatan geografis dan sosial budayanya. Yang kedua ada keterbatasan akses teknologi dan ekonomi keluarga yang belum terpenuhi gitu. Terus yang ketiga ya, bagaimana pendidikan mempengaruhi moral dan karakter siswa? Melalui kurikulum, keteladanan guru dan lingkungan sekolah. Siswa juga belajar nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati terhadap sesama. Itu juga bisa membentuk moral siswa dalam sekolah. Yang masih perlu diperbaiki tentang pendidikan di Indonesia. Pertama itu ada peningkatan kualitas dan manfaat guru. Yang kedua ada penerapan akses pendidikan khusus pada daerah masing-masing. Lalu yang terakhir nih, menurut Teteh, apa sih solusi yang dapat mengatasi masalah dalam pendidikan di Indonesia ini? Ada pemerataan infrastruktur dan distribusi guru. Terus peningkatan kompetensi tenaga pendidik gitu, lebih ditingkatin lagi. Itu aja. Jika kita akan membahas pembahasan selanjutnya, yaitu sosial budaya. Di sini kami akan menjelajahi berbagai aspek kehidupan yang membentuk identitas kita sebagai bangsa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tema yang sangat kaya dan beragam, yaitu budaya. Apa sih itu budaya? Budaya adalah cerminan dari nilai-nilai, tradisi, dan kebiasaan yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang mencakup segala hal mulai dari seni, tarian, musik, hingga bahasa dan adat istiadat. Dalam dunia yang semakin global ini,
penting bagi kita untuk memahami dan melestarikan budaya kita, sekaligus menghargai keragaman budaya yang ada di sekitar kita. Menurut kamu, apa kesulitan yang dihadapi oleh generasi muda dalam mengikuti arus modernisasi dalam mempertahankan warisan budaya? Mungkin kesulitan itu sama aja kayak tantangan ya. Tantangan yang saya lihat di lingkungan sekitar saya, anak muda zaman sekarang ini lebih mengambil budaya luar, budaya asing, seperti cara berpakaian atau cara berbicara atau yang lain-lain gitu. Terus lebih ke individualis. Mungkin karena kemajuan teknologi zaman sekarang dengan menggunakan banyaknya HP, walaupun emang mempermudah kita untuk bertukar informasi, mungkin itu salah satu tantangan terbesar yang bisa dilihat. Selanjutnya, bagaimana tradisi dan kebiasaan masyarakat dipengaruhi oleh perubahan sosial dan disebabkan oleh kemajuan teknologi. Perubahan pola komunikasi dan interaksi itu secara langsung berkurang karena komunikasi beralih ke media sosial, seperti menggunakan fitur chat kan sekarang lebih mudah ya. Terus ada akses informasi budaya lain seperti tadi yang saya sampaikan. Teknologi memudahkan akses budaya asing untuk memperluas wawasan, namun juga menginformasikan kita untuk bertukar berita mungkin dan lain-lain. Selanjutnya nih Teh, bagaimana festival budaya memperkuat identitas komunitas lokal dan pariwisata? Mungkin festival itu bisa menjadi ajangnya berkumpul, memperkuat solidaritas dan menjaga semangat terhadap kita hidup semua gitu. Terus daya tarik untuk para wisata festival budaya juga bisa menarik wisatawan untuk meningkatkan ekonomi lokal dan memperkenalkan budaya yang ada di Indonesia. Baik. Menurut Teteh, bagaimana sih pendidikan itu dapat membantu mengurangi konflik sosial yang terjadi karena ada perbedaan budaya? Dalam konflik sosial karena perbedaan budaya, pendidikan berperan penting dalam mengurangi konflik sosial akibat perbedaan budaya. Nah, yang pertama itu mungkin meningkatkan toleransi dan pemahaman. Yang kedua itu mungkin menyampaikan nilai universal. Yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Selanjutnya itu bagaimana pengaruh globalisasi terhadap keberagaman budaya di masyarakat lokal. Di Bali kan kayak ada bule-bule kan sering ke Bali gitu ya, tujuannya gitu. Nah itu kan kayak mempengaruhi dominasi bule daripada warga lokal gitu. Menurut aku itu merupakan suatu cara kita memperkenalkan budaya kita gitu. Ya walaupun memang ada dampak positif, ada dampak negatifnya. Mungkin dampak negatifnya warga lokal itu menginginkan budaya kayak cara berpakaiannya, cara berbicaranya. Terus kalau misalnya dampak positifnya, kita itu bisa melihat atau memperkenalkan bahwa mempunyai keberagaman budaya yang baik dan bagus. Baik, dari wawancara tadi kita bisa menyimpulkan bahwa banyak sekali permasalahan mengenai pendidikan dan sosial budaya di Indonesia, mulai dari permasalahan akses pendidikan sampai pembangunan karakter, dan di Indonesia juga banyak sekali masalah yang dihadapi seperti konflik tradisi juga